bangun tengah malam tahajud, video di sini, kemudian baru juga kita sholat, alhamdulillah tahajud sudah dapat 2 rakaat. Ibadah macam apa ini? Orang ibadah sunat kalau bisa disembunyi-sembunyikan, ini ditampil-tampilkan, didokumentasikan. Itulah tanda akhir zaman. Kata Al-Imam Abu Yazid Bustami, tanda akhir zaman, zaman makhluk sudah berubah, tandanya adalah di mana akan menemukan bahwa bukan ibadah saja yang dipublikasikan, bukan maksiat saja yang dipublikasikan, termasuk daripada ibadah. Walaupun di sisi lain ada orang bijak mengatakan ibadah juga kadang-kadang perlu dipublikasikan momennya, bahwa biar orang beranggap masih ada orang yang menegakkan syiar agama, tetapi sesuaikan pada tempatnya. Hari besar agama Islam, sholat Idul Fitri boleh dibutuhkan, momen besar, Maulid Isra Mi'raj boleh, tapi kalau sendiri bukan tempatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu kebanyakan manusia yang bila mana menangis di tempat umum lalu bercucuran air matanya dan kembali ke rumah tidak meninggalkan bekas di dalam hatinya dan tidak merubah akhlaknya dan tidak taubat daripada dosa yang telah lalu, maka itu adalah menangis tanda orang yang tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ta'arrafa man syaa min 'ibadihi faj'alahu 'arifan li rabbih wa khaliqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul ibadi sallallahu wa sallama man jaa'a bi risalatihi wa ahkamihi sayyidina Muhammad afdhalil ahbabihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimaini ila yaumil liqa'i, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. وقال وألقيت عليكم محبة مني والله أعلم بمراده. Hadirin jamaah sholat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada kesempatan yang mulia ini yang saya muliakan segenap orang tua jamaah, tuan haji, wabil khusus pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris umumnya, jamaah yang hadir dalam Masjid Nuzul Firdaus yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan hati kita untuk senantiasa dapat berbuat taat kepadanya, dan harapan kita semoga selalu tercurah rahmat kasih sayangnya untuk kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat kasih sayangnya yang tidak mampu bagi kita untuk membalas dan menghitungnya. Kita berharap kepada Allah duduknya kita dalam majelis ilmu ini adalah bentuk daripada hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat Faruq Alam,
kehalifaan Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang kita baca menjadi sebab bagi kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak memanjangkan mukadimah, kita langsung saja pada inti pembahasan yang sempat tertunda, yaitu pada hikmah yang ke-74 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, di mana hikmah yang ke-74 adalah menceritakan sedih atas ketiadaan berbuat taat serta ketiadaan bangkit untuk melakukan taat. Itu merupakan tanda daripada orang yang tertipu. Itulah kurang lebih makna daripada hikmah yang ke-74 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Sedih itu kemarin sudah kita jelaskan, ada sedih yang mendatangkan ujian dari Allah, disanjung oleh agama. Yang kedua, sedih yang dicaci oleh Allah, yang tidak dibenarkan oleh agama. Sedih yang disanjung oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana di masa lalu kita pernah melakukan maksiat dan kita meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, lalu di hari ini kita sedih bahwa mengenang hal-hal yang ada di masa lalu itu menjadi sia-sia waktunya begitu saja. Maka sedihnya kita di hari ini adalah sedih yang dipuji, sedih yang disanjung oleh agama. Yang kedua, di minggu lalu juga sudah dijelaskan, sedih yang tidak dibenarkan oleh agama, yang tidak mendapatkan sanjungan dari Allah adalah bila mana kita sedih hal-hal duniawi yang terlepas daripada diri kita. Bila mana kita sedih dengan hal-hal dunia yang belum sempat kita kerjakan, maka sedih yang semacam itu adalah sedih yang dilaknat, yang tidak disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa sedihnya kita atas taat di masa lalu tidak dapat kita lakukan. Waktu habis begitu saja, bahwa di masa lalu kita pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih yang semacam itu adalah sedih yang disanjung oleh Allah Ta'ala. Apakah cukup sedihnya saja sehingga mendapatkan sanjungan dari Allah? Apakah cukup dengan menetiskan air matanya saja sehingga mendapatkan sanjungan dari agama? Tentu sedih yang mendapatkan sanjungan dari Allah, yang mendapatkan sanjungan dari agama, yaitu ialah bila mana kita terkenal bahwa di masa lalu banyak sholat yang kita tinggalkan, lalu sekarang kita bangkit untuk menunaikan sholat-sholat, kita bayar sholat yang di masa lalu itu. Bila mana hari ini kita mengenang bahwa dulu kita pernah melakukan maksiat, hari ini kita bangun bertaubat kepada Allah atas dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, nah maka sedih itu sedih yang disanjung oleh Allah Ta'ala. Bila mana hanya sedihnya saja, kita tidak bangkit untuk menunaikan hal-hal yang terlupakan dari ibadah kita di masa lalu, kita tidak bangkit untuk bertaubat dari dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, bila mana kita sedih saja,
itu ditandai orang-orang yang tertipu tadi. Itu merupakan tanda orang-orang yang tertipu. Jadi sedih yang disanjung oleh Allah yaitu ialah sedih yang mana diiringi bangkit bangun untuk melakukan taat kepada Allah dan membayar hutang-hutang ibadah yang dulu pernah kita tinggalkan, dan kita bertaubat atas dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu. Sekarang kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, tara katsiran minan nas indama yasma'u maw'izatan minal wa'izi tasfuhu dumu'uhum summa ba'da ruju'ihim ila buyutihim ma ta'assarat fi qulubihim wa lam yanhad isbahi hadihim min idraki ma fata wa taubah amma salaf fahum al-maghrurun li'annahum yazunnuna anna buka'ahum yakfihim an zalik. Tara kasiran nas, kita sudah sama-sama melihat, begitu artinya kita sudah sama-sama melihat kebanyakan manusia sewaktu mendengarkan mau'izah hasanah, mendengarkan ceramah, mendengarkan pidato dari orang yang menyampaikan pidatonya, dari orang yang berceramah menyampaikan ceramahnya, lalu dari ceramahnya itu, lalu dari penyampaian si mubaligh ini tadi ada yang berkesan di hati kita, sehingga meneteslah air mata kita atas dakwah, atas ceramah yang disampaikan oleh orang yang berceramah ini tadi. Kadang banyak kan kita temui macam itu. Ada memang orang yang tersentuh hatinya itu ketika mendengarkan ceramah. Ada orang itu yang tersentuh hatinya itu yang mendengarkan mau'izatul hasanah. Entah memang gara-gara penceramahnya itu pandai membuat orang menangis, tak macam mana tak paham. Saya selalu juga berpikir macam mana cara membuat jamaah menangis ya. Tapi setelah saya cek ya di dalam kitab, di antaranya adalah kitab tasawuf, bila mana ada orang yang berdoa lalu dia berceramah juga menangis di depan halayak ramai, khawatirnya itu adalah tangisan munafik. Ada memang dianjurkan untuk menangis di saat kita beribadah. Ada memang anjuran untuk kita menangis di saat kita berdoa. Kata Imam Ghazali, menangislah engkau kepada Allah sampai keluar titik air matamu yang begitu besar seperti tai lalat. Besarnya itu kalau bisa. Tapi di mana tempatnya? Fi khalwatihi, pada tempat khal. Kan di masjid. Di masjid boleh juga menangis, tapi bukan di tempat orang banyak. Ya Allah, ya Tuhan. Nangis semuanya jamaah. Oh, biar dipandang ini kiai betul-betul khusyuk hatinya. Sekalinya balik ke rumah celana tikas butuh, makan tidak pakai baju, makan tidak pakai baju. Ustaz apa macam ini? Kiai apa macam? Saya ingat keterangan guru waktu di Jawa kemarin, jam bila pulang ke rumah sudah dipanggil orang ustaz, sudah dipanggil orang ajengan, kiai menyampaikan ceramah, tapi pas makan buka lutut, bukan ustaz aja, munafik itu di depan orang menangis-nangis. Saya pernah menemukan imam di Tanjung Pinang ini, Ramadan tadi lah, tidak saya sebutkan masjidnya. Pas imam di bulan Ramadan, pas baca doa kunut, malam terakhir baca doa kunut ya, baca doa kunut pas sholat witir, nangis. Ini kata saya, sholat saya ini sudah tak sah lagi ikut imam macam ini. Karena nangis itu di dalam kitab fikih, bila mana menangis dan bacaannya sudah tidak akurat lagi dengan bacaan sesuai dengan fikihnya, Fatihahnya sudah tidak akurat lagi bacaannya. Doa kunutnya sudah tidak akurat lagi, sudah merusak sunat af'adnya. Bahaya macam ini.
Akhirnya setelah selesai dari sholat, jumpa ini Pak Imam kepada saya, Pak Ustaz tak nangis? Kata saya nangis juga. Ramadan habis nih, jom habis semuanya. Biasanya jom penuh, Ramadan yang penuh. Saya nangis, apa yang nangis kan? Mengenang bahwa Ramadan bakal pergi, syukur, alhamdulillah kata saya. Syukur, tapi jangan di tempat halayak ramai. Halayak ramai bukan tempat menangis. Halayak ramai itu tempat kita sama-sama berjamaah untuk berdoa kepada Allah, untuk beribadat kepada Allah. Boleh kita merasakan di dalam hati, tapi jangan ditampilkan bila mana itu menimbulkan fitnah, bila mana itu menimbulkan orang berbaik sangka kepada kita, tapi tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan kita. Allahu Akbar, jadi imam. Saya jadi imam, jangan lupa lagi Pak Imam macam apa itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak manusia yang kita lihat, manusia itu ketika dia menyampaikan ceramah agama atau dia mendengarkan ceramah agama lalu menangis, kemudian setelah pulang ke rumah, tangisan itu sama sekali tidak ada membekas di dalam hatinya, cuma hanya nangis di depan halayak ramai saja, dan dia tidak bangkit merubah akhlaknya, dan dia tidak mendapati perkara-perkara yang luput, dan dia tidak bertaubat daripada dosa-dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah orang yang tertipu, dan dia menganggap bahwa menangisnya itu sudah cukup mendapatkan kasih sayang Allah. Belum tentu. Nah, jadi bila mana ada penceramah menangis di depan jamaah umum dan jamaah umumnya pun menangis, seorang imam menangis berdoa dan orang yang mendengarkan doanya pun ikut menangis, pulang ke rumah tangis, tinggal tangis di masjid, akhlak tidak berubah, tanda orang yang tertipu. Kenapa sebabnya tertipu? Karena dia menganggap dengan tangisan itu sudah mendatangkan kasih sayang Allah. Belum tentu. Maka kalau ingin menangis, menangislah di tempat sepi. Menangislah di tempat sepi, di tempat khalwat yang sekiranya tidak ada orang yang menyanjung kita. Bila mana di saat kita menangis mengenang kesalahan kita di tempat halayak ramai, atau di saat kita beribadah lalu ada sanjungan daripada diri kita, dari orang lain menyanjung kita, kau nih dan berubah total 100 derajat berubahnya, yang dulunya nakal sekarang tidak lagi. Sanjungan itu akan memberi kesan di dalam batin kita, entah kita ini orang yang munafik, entah kesan kita merasakan bahwa kita orang yang sudah mendapatkan hidayah. Maka hindari menangis di tempat umum, hindari. Maka saya ini termasuk, kata orang Malaysia sepatah, termasuk hati kering saya. Tidak ada ceritanya menangis, itu tak ada. Nah, mati kan orangnya, tahu lah kalau orang tua saya meninggal dunia, tahu nantinya. Mending saya meninggal dunia aja saya tak ada nangis biasa aja. Kawan-kawan mati tak ada nangis. Jadi termasuk hati kering juga. Selalu juga berdoa dengan Allah, ya Allah, apakah hatiku itu termasuk hati kering atau bagaimana? Tidak ada sedih-sedihnya, biasa aja. Ada duit, tak ada duit, biasa aja. Maka di dalam diri saya itu tidak ada kamus ceritanya galau, tak ada. Tapi kalau orang tertipu dengan saya, Ustaz ini galau, mungkin dalam kamus diri saya tidak ada galau dan tidak ada urusan tangis menangis, itu tidak ada. Menangis, cipika-cipiki, menangis segala macam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau hanya menangis yang dihandalkan, Qarun juga menangis di saat hilang harta. Kalau misalkan hanya menangis penyesalannya saja, tapi tidak bangkit untuk berubah, tidak bangkit untuk ibadah, Fir'aun juga menangis ketika dia mau tenggelam di lautan.
Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, aku tidak pernah menangis, melainkan aku menangis berdua di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku menangis pada tempat yang sepi. Dan andai kata aku menangis, aku berusaha tangisanku ini tidak mau aku publikasikan. Menangis dipublikasikan. Alhamdulillah hari ini sholat duha sudah dapat 2 rakaat. Dicurhat di Facebook, curhat bukan di Facebook, dengan Tuhan curhat. Kalau mau wa khuliqal insanu khalu'a, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, tapi adukan kelemahan kita kepada manusia kepada zat yang menciptakan kita. Alhamdulillah saya sudah sampai di Mekah, menetes-netes air mata Ka'bah di belakang. Bukan ibadah haji namanya, ibadah foto-foto macam itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam tahajud, video di sini, kemudian baru juga kita sholat. Alhamdulillah tahajud sudah dapat 2 rakaat. Ibadah macam apa ini? Orang ibadah sunat kalau bisa disembunyi-sembunyikan, ini ditampilkan, didokumentasikan. Itulah tanda akhir zaman. Kata Al-Imam Abu Yazid Bustami, tanda akhir zaman makhluk sudah berubah, tandanya adalah dimana akan menemukan bahwa bukan ibadah saja yang dipublikasikan, bukan maksiat saja yang dipublikasikan, termasuk daripada ibadah. Walaupun di sisi lain ada orang bijak mengatakan ibadah juga kadang-kadang perlu dipublikasikan momennya, bahwa biar orang beranggap masih ada orang yang menegakkan syiar agama, tetapi sesuaikan pada tempatnya. Hari besar agama Islam, sholat Idul Fitri boleh dibutuhkan, momen besar, Maulid Isra Mi'raj boleh, tapi kalau sendiri bukan tempatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kebanyakan manusia yang bila mana menangis di tempat umum lalu bercucuran air matanya dan kembali ke rumah tidak meninggalkan bekas di dalam hatinya dan tidak merubah akhlaknya dan tidak taubat daripada dosa yang telah lalu, maka itu adalah menangis tanda orang yang tertipu. فالحزن المحمودة الصادقة هو انقباض القلب على فوات المحمود من أمر الدين مع النهوض إلى إدراك ما فتى من قضاء الواجبات المتروكات والتوبة النصوحة ورد المظالم إلى أهلها وتحصل إلى حضر منها. Adapun bermula sedih yang dipuji, bermula sedih yang benar, yaitu adalah hati yang tertekan bahwa dia bangkit untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dicegah oleh Allah, dan kemudian dia bertaubat dengan taubat nasuha dan dia mengembalikan hak-hak orang lain. Lalu bila mana orang lain tidak ada, kembalikan hak orang lain itu kepada yang berhak. Wa tahsulu ila hadara minha, maka berhasillah dia menjadi orang yang sempurna. Maksud sempurna di sini, hasillah dikatakan sedihnya itu adalah sedih yang sempurna. Hati sedih, katakan hati taubat yang wajib dibayar bila tertinggalkan, dan kemudian ada hak orang lain pada tangan kita kembalikan, itu tanda adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sedih tapi tidak bangkit untuk melakukan taat, maka itu adalah sedih yang tertipu. Kita tinggalkan hikmah yang ke-74, sekarang kita masuk hikmah yang ke-75. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, mal 'arifu man idza asyara wajada al-haqqa aqraba ilayhi min isyaratihi, bal 'arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhudihi. Yang artinya adalah
bukanlah orang arif yang sempurna. Arif tapi belum dikatakan sempurna. Arif, jadi perlu saya luruskan, arif tapi belum dianggap sempurna. Orang ini sudah mencapai maqam ma'rifat tapi belum sempurna. Bukanlah orang yang arif yang sempurna, orang yang apabila mengisyaratkan maka dia mendapati akan Allah lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya itu. Bahkan orang yang arif adalah orang yang tidak ada isyarat baginya, karena panahnya dia pada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhapusnya dia pada menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ke-75 ini, kalau saya boleh jujur, hikmah ini termasuk salah satu hikmah yang agak sedikit jelimet, hikmah yang pusing, karena yang dijelaskan adalah orang arif sementara kita belum ma'rifat. Bismillah aja, mudah-mudahan Allah memberikan paham kepada saya. Saya selalu selesai pengajian ditanya orang, "Oh, Ustadz ini hebat." Ini Ustadz depan halayak ramai kan cuma menunjukkan gagah aja, padahal baca kitab pusing juga. Yang tak pusing itu yang tak pernah baca kitab, yang hanya ceramahnya dapat daripada YouTube, daripada buku-buku Latin kaki lima. Oh, kita kuning pasti pusing. Mana ngurus tasrifnya lagi, ngurus muktar khobarnya lagi, mana ngurus mau nerangkan lagi. Mada yang mudu madan madan komadun madan kamamdun mudah bimadun. Bukan gampang jadi kiai. Kaza yang luar memangzan kawagazin madan kamamdun usulatan lumazan mengzan kan gampang jadi ustaz, bukan gampang jadi kiai. Kalau hanya berbenci, berdua, bersorban, penampilan aja gampang aja, 2 hari selesai. Ustaz panggil orang. Tapi yang susah itu yang menghiasi ilmu dalam dirinya, menghiasi akhlak. 5 tahun tadi, 5 tahun tidak cukup. Bila ada orang aku jadi kiai suruh nasrif, bisa tak nasrif? Dan bisa, belum kiai berarti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah dikatakan orang yang arif yang sempurna, yang apabila dia itu mengisyaratkan bahwa dirinya itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dekat daripada apa yang dia isyaratkan. Karena orang yang arif sempurna itu dia tidak ada lagi mengisyaratkan, karena dia fana di dalam wujud Allah dan terhapus dirinya daripada menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat syarahnya. Laisal 'ariful kamilu man idza asyara ila syai'in wajadallah aqraba ilaihi min isyarati. Balil 'ariful kamilu man idza asyara la yashkuru wa la yashhidu isyaratuhu li'annahu ghaibun an ru'yati nafsihi fi syuhudillahi ta'ala. Bukanlah dikatakan orang yang ahli ma'rifat yang sempurna, tapi dia sudah tergolong ma'rifat nih, cuman belum dikatakan ma'rifat yang sempurna, yang bila mana dia merasakan di dalam dirinya itu bahwa sesuatu yang ada pada dirinya, sesuatu yang ada di sekitarnya, dan bahkan nyawanya dan bahkan napasnya, dia merasakan bahwa Allah Ta'ala lebih dekat daripada itu. Dia merasakan bahwa napas yang ada pada dirinya itu, di saat dia menarik napas, dia merasakan bahwa lebih dekat Allah daripada nafasnya. Syarat berarti itu kan, isyarat ini. Dia merasakan bahwa dia makan, bahwa dekatnya makanan lalu ditenggorokannya itu dibandingkan dengan Allah, masih dekat Allah Ta'ala pada dirinya, pada makanan itu. Ma'rifat itu kita sudah dapat merasakan di setiap saat, itu sudah luar biasa.
Tapi di sisi orang yang ahli ma'rifat itu belum dikatakan ma'rifat yang sempurna. Misalkan saya menunjuk ini botol, ini air umpamanya. Saya menunjuk air dibandingkan dekatnya keluar tunjukan saya dengan Allah Ta'ala. Saya merasakan bahwa Allah lebih dekat daripada tunjukan saya. Orang itu masih belum dikatakan ma'rifat yang sempurna. InsyaAllah bisa dimengerti kan? Jadi bila mana kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada segala sesuatu yang kita lihat, daripada segala sesuatu yang kita rasakan, daripada segala sesuatu yang kita aktivitaskan, maka itu tanda bahwa kita sudah menduduk di makam ma'rifat, tapi ma'rifatnya belum sempurna. Main laptop umpamanya, laptop kita main bekerja di kantor umpamanya, terlintas hati kita laptop ini dengan rasa Allah yang ada di dalam diriku lebih dekat Allah Ta'ala daripada laptop yang ada di depan. Berzikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, rasa bahwa Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada kalimat zikir yang keluar daripada lisan kita, itu namanya ma'rifat. Tapi belum dikatakan ma'rifat yang sempurna lagi. Padahal itu sudah luar biasa. Kita tidak usah yang macam-macam tinggi kali, sudah dapat makam itu sudah dikatakan bagus bagi kita. Minum umpama kita minum merasakan Allah Ta'ala yang memberikan air minum ini, itu sudah ma'rifat. Tapi bagi orang-orang yang ahli sufi, bagi orang-orang yang ahli tasawuf, maka itu belum dikatakan ma'rifat yang sempurna, belum dikatakan ma'rifat sempurna. Itu masih awal gerbang ma'rifat, belum mendalami di dalam ma'rifat, belum mendalami di dalam ma'rifatnya. InsyaAllah bisa dimengerti ya. Bahkan ma'rifat yang sempurna itu bila mana dia mengisyarat, bila mana dia merasa, bila mana dia menyaksikan, bila mana dia mengisyarat, bila mana dia menyaksikan, isyaratnya itu sudah hilang, kesaksiannya itu sudah hilang, karena dirinya itu sudah tidak ada. Yang dia lihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini maksudnya jamaah. Ini jamaah ini melihat dari sananya apa? Botol berisi air sunford. Yang kata saya gak pusing sedikit, karena ini rasa. Nah, orang yang arif, yang dikatakan arif yang sempurna itu adalah sebelum kita meyakini bahwa ini botol, dalam hati sudah bertumbuh memang Allah. Sudah bertumbuh. Artinya dia itu tidak berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan dirinya itu tenggelam di dalam wujud Allah. Nah, ini memang agak berat. Bahkan dirinya itu tenggelam di dalam wujud Allah. Dia tidak merasakan bahwa dirinya yang memberi isyarat, bahwa dia tidak merasakan dia yang dekat, bahwa dia tidak merasakan bahwa dirinya yang berbuat. Tapi yang dekat itu adalah Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Beda ya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia yang merasa dekat dengan Allah. Nah, kalau yang kedua yang sempurna ini adalah dia merasakan bahwa dia dekat dengan Allah itu lantaran didekatkan oleh Allah. Kita bisa sholat kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak bisa. Kita bisa berzikir kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak bisa. Kita bisa bersedekah
Tidak bisa kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segala perbuatannya, segala aktivitasnya, segala yang dia lihatnya, dia bukan memandang itu hasil daripada dia, tapi yang dia pandang adalah hasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Beda dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi, bila dia melihat sesuatu ingat Allah. Bila mana dia berzikir, dia ingat Allah. Bila mana dia berbicara, dia ingat Allah. Artinya dia yang dekat dengan Allah. Kalau yang kedua, yang sempurna ini adalah bukan dia yang dekat dengan Allah, dia dekat dengan Allah. Yang dia rasakan itu lantaran Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia dapat melihat sesuatu itu adalah karena Allah yang memberikan penglihatan kepada dirinya. Dia dapat menyaksikan sesuatu, dia dapat menyaksikan sesuatu karena Allah yang memberikan penyaksian itu. Right? Kita kata saya tadi, yang pertama aja sudah syukur alhamdulillah. Jamaah umpamanya melihat dari sana ini botol berisikan air minum. Dalam hati itu sudah berkata, dalam hati, dalam rasa bahwa kita dapat melihat itu adalah Allah yang memberikan kita penglihatan. Kita dapat melihat itu adalah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tidak lagi melihat sesuatu, tetapi yang dia lihat itu adalah pencipta sesuatu. Contoh tiang nih, kita lihat tiang masjid ini. Siapa yang buat tiang masjid ini? Tiang masjid ini yang membuatnya tukang. Nah, orang yang ma'rifat itu sebelum dia memandang tiang ini, dia sudah ingat kepada tukangnya. Bagusnya tukang membuat tiang ini. Kalau kita selama ini kan tiangnya yang kita lihat, tukangnya tidak ada. Kita tidak memikirkan bagaimana tukang ini menjadikan. Tidak pernah kita ingat dengan tukang, tetapi yang kita ingat itu adalah hasil daripada tukang. Itu kita selama ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kesimpulannya untuk sementara, orang yang arif yang belum dikatakan sempurna adalah bila mana dia merasakan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengannya. Dan orang yang arif sempurna, dia merasakan dia dapat dekat dengan Allah itu karena lantaran Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah minggu akan datang akan kita lanjut tingkatan orang yang arif. Semoga pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh dan soleha. Dan saya yang menyampaikan, bila mana banyak yang tersinggung atau kurang dimengerti, harap maklum, karena saya juga bukan malaikat, karena saya juga bukan nabi. Bila mana ada penyampaian saya yang susah untuk dipahami, yang susah untuk dicerna, harap dimaklum, karena ini adalah bahasanya wali, sedangkan saya bukan wali. Yang patut menyampaikan ini adalah wali. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan cipratan berkah daripada orang-orang wali. Anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh dan soleha dengan berkat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ampun, maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin saya tidak jamaah di sini karena saya juga di sini ada acara. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.